Kita awali dengan shalawat tasbih Indonesia untuk kali ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqini sampai saatnya nanti kembali kepada Allah, menjadi pembela agama Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, beliau adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas
siapa yang membenci Ahlul Bait dari keturunan Rasulullah Rahabai Al-Habib Smith menyampaikan matinya itu susah, dan yang paling parah lagi matinya di dalam kubur itu tidak menghadap kiblat, jadi dia mubah kiblat. Alhamdulillah, subhanallah, nazari. Allahu Akbar. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya sekalian, termasuk kita yang hadir pada ahad yang keempat ini, insyaallah selalu mendapatkan bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita doakan juga hajat Ketua DKM Habibana Ali Al-Hadi, mudah-mudahan maisha beliau, perumahan 3 unit beliau ini cepat laku gitu. Amin. Insyaallah segera ada pembelinya. Jadi kita juga kecipratan. Amin. Kita doakan, masya Allah. Allahu Akbar. Dan doakan juga saya dalam perjuangan membina umat di berbagai pelosok bumi Allah, yang paling jauh di Filipina dan Rohingya, Bangladesh, masya Allah. Di pelosok Cianjur, anak-anak kita, binaan kita Muhammad Yatim, ada 27 orang yang sakit. Subhanallah. Ya, terkadang dapat makan, alhamdulillah. Terkadang donatur juga nggak ada, bahkan bisa sampai sebulan tidak ada beras. Ya. Doakan mudah-mudahan tetap mendapatkan kekuatan. Bahkan saya berusaha bagaimana caranya bisa punya masjid di sana, karena itu bukan hanya kerja yang sip-sipan, sholat pun sip-sipan sampai 5 kali sip, karena musholanya sudah tidak memadai. Masya Allah, Allah berikan kekuatan bisa terus berkhidmat kepada umat. Alhamdulillah, saya pun sekarang ngontrak di Blok Mahaloka, Mahaloka. Ngontrak di situ, ya. Iya, dekat Desa Sekor, Pak Sekor. Jadi dekat, alhamdulillah bisa juga memberikan wawasan ilmu di tempat di saudara keluarga kita ini, masjid sebelah Baitur Rahman. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingat kajian kita bulan yang lalu? Pasti lupa dah. Memang lupa ya. Akbar musibatan tarku hadhihi ummati lid-da'wah. Musibah yang paling terbesar itu apabila umat ini sudah meninggalkan dakwah. Ini kata Syekh Abdul Jilani Qaddasallahu sirrah. Ketika beliau ditanya oleh salah satu santrinya atau yang hadir dalam kajian majelis itu yang begitu mulia, sekitar 3.000-an, mata na'khudh istirahat fi dakwah, kapan kita bisa istirahat dalam dakwah? Apa kata beliau? Indama qadamahu fil jannah, apabila kedua kaki engkau telah masuk ke dalam surga, baru saatnya berhenti di dalam dakwah. Akbar musibatan, musibah yang paling terbesar, tarku hadhihi ummah lid-da'wah, apabila umat ini telah meninggalkan dakwah. Dakwah ini kan ummul faraid, ya, indungnya kefarduan. Tidak akan pernah ada orang tahu masjid kalau tidak ada dakwah. Tidak akan
ada madrasah kalau nggak ada dakwah. Nggak akan ada rumah-rumah orang Islam hari ini hidup amalan Rasulullah kalau tidak ada dakwah. Dakwah itu mengajak bukan mengajar. Kalau kita sudah ajak orang di luar, masukkan ke masjid, serahkan kepada ustadz kiainya yang ada di masjid itu untuk belajar akidah, ibadah, muamalah, muasyarah. Kita ini mengajak, ya, masya Allah. Makanya ini lagi santer-santernya khilafah, lagi diobok-obokin masalah syariat Allah, sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sangat fobia, bahkan kalau sudah berbicara tentang khilafah, wah, orang-orang liberal, bahkan orang-orang Islam sendiri juga, ya, anti pasti, ya. Sehingga timbul pertanyaan, mana dalilnya, mana dasar itu khilafah? Subhanallah. Ini kajian kemarin saya Sabtu di Siomas, banyak orang-orang politik juga. Sampai dia bertanya, kalau kita menghidupkan syariat Allah, katakanlah khilafah, dengan kata lain imamah, ya, al-imamah. Kata lain dari khilafah itu kan imamah, kemudian imam, ya. Apakah tidak bertentangan dengan Pancasila? Bisa bertabrakan dengan Pancasila kalau kita hidupkan. Maka saya menyitir perkataan Habib Rizik, ya, disertasi beliau itu luar biasa tentang Pancasila. PhD-nya itu kan dari Malaysia. Nah, kalau PhD saya dari Filipina. Saya menyitir kata beliau, justru kita mengamalkan Pancasila, mengamalkan agama Islam, ya. Siapa yang membuat itu Pancasila itu siapa? Ulama kita, ya, bukan orang sembarangan. Bahkan bendera merah putih itu dari mana? Dari hadis Rasulullah gitu. Habib Ali Witam, masya Allah, itu sampai ikhtiar munajat kepada Allah. Kita buat bendera apa nih? Datang ilham petunjuk dari Allah. Merah putih itu bukan asal buat merah putih, tapi dari sabda Rasulullah SAW. Kalau kita mengamalkan agama, notabene-nya kita mengamalkan Pancasila. Lihat 1 sampai 5, semua ada di dalam Al-Quran, syariat Allah. Lantas, apakah ada dalilnya, dasarnya khilafah? Nah ini. Maka kalau dakwah ini kita tidak hidupkan, Allah, semakin banyak umat ini tidak akan kenal dengan Allah, tidak akan kenal dengan Nabi-Nya, tidak akan kenal dengan syariat Allah dan sunnah Nabi. Ya, ibadah imannya, ibadahnya, muamalatnya, muasyaratnya, akhlaknya gimana? Dakwah ditinggalkan. Ini akbar musibatan hadhihi ummah tarku hadhihi ummah bidakwah. Umat ini meninggalkan dakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, kalau orang Filipina bilang, pinakamalaki, ini bahasa Tagalog Pak, bahasa Filipina. Ya. Hese, ya Allah, lamun hese, ya Allah. Ya, saya sampai khutbah berapa tempat masjid di Filipina itu harus nyata, nggak bisa nggak pakai catatan. Susah, ya Allah. Antina kamalaki kapahamakan kapa an umma na itu ai tumalifat sadar. Itu kata mereka, kata bahasa, ya. Hancurnya umat ini, musibah yang paling terbesar apabila umat ini na itu ai, ada airnya juga Pak. Nah, ada air juga, ya, masya Allah. Tumalikot sadaqah, apabila umat ini sudah meninggalkan dakwah. Lamun bahasa kurang Sunda, ya, the greatest, itu tuh bahasa Sunda. Ya. Calamity is when
is ummat abadon dakwah. Kehancuran ini perkara yang paling terbesar, musibah yang paling terbesar apabila umat ini meninggalkan ummul faraid, indungnya kefarduan. Apa itu? Dakwah. Dakwah. Kalau ceramah ini kan cuma cabang-cabangnya saja, cabang-cabang daripada dakwah. Ya. Masya Allah. Indungnya itu adalah dakwah. Minimal, sampai saya katakan, Allah sudah menetapkan kenapa ada khalifah, kemudian ada khilafah. Itu sudah jelas banget. Allah meramu di dalam Al-Quran itu lima kriteria yang menjadi dasar daripada khilafah. Ini kebanyakan orang nggak tahu juga. Ya, kebanyakan umat Islam nggak tahu juga. Ini kenapa? Dakwahnya sudah ditinggal. Khilafah itu siapa? Itu diri pribadi dulu. Khalifah, diri pribadi. Khilafah itu jamaah daripada khalifah. Masya Allah. Yang pertama, ini hanya mereview kembali Pak ya, mengingatkan kembali kita apabila dakwah ini ditinggalkan, yang kasirul iman al-mu'taqadat, rusaknya iman ini, rusaknya iman, keyakinan kepada Allah hancur, lebur, nggak ada al-muhqamat hatta liyuslihu murtadin, sampai pada tataran yang paling rendah jadi murtad karena keyakinannya rusak. Baru-baru ini di Surabaya sudah dilegalkan, ditandatangani oleh Departemen Agama. Departemen Agama apa? Tapi ada Islam bahwa halal kawin antara beda agama. Dan itu terjadi baru-baru ini, beberapa hari yang lalu di Surabaya. Na'udzubillah, subhanallah. Hancur keyakinan iman hari ini. Keyakinan hari ini paling terkecil. Coba kita cek, recek di dalam rumah tangga kita. Kalau ada seorang ayah, nah, Bu, kalau ayah nggak kerja, kalian makan apa? Ini rusak iman ini. Ini bisa merusak akidah. Seakan-akan ayah itulah yang memberikan makan atau menyekolahkan atau mendidik, memberikan rezeki kepada keluarganya. Cuman beda tipis. Nah, Bu, kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada ayah, maka Allah tidak akan berikan rezeki kepada kita. Masya Allah. Hati-hati. Jadi muncul Tuhan-Tuhan baru di dalam rumah tangga kita. Ya. Itu negara yang paling terkecil. Itu adalah rumah tangga kita. Ya. Syariat Allah, sunnah Nabi kita awali dari rumah tangga. Ada presidennya, ada wakilnya, ada rakyatnya. Yang paling terkecil, kata Imam Al-Ghazali. Dan yang paling mendasar, diri kita ini sebenarnya adalah satu negara yang lengkap. Presidennya mana? Hati. Ya. Hati itu ada wakilnya. 360 ruas jasad yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Ya, luar biasa. Sampai kepada rakyat yang terkecil dalam tubuh kita adalah kuku-kuku ini. Jari-jari ini. Itu rakyat-rakyat yang paling terkecil dalam tubuh kita. Ada sungai, ada segala macam di dalam tubuh kita. Allahu Akbar. Kalau iman kita rusak, Allah, maka pasti sudah dipastikan hancur, lebur, dol, tidak punya empower, tidak punya kekuatan lagi. Ya. Yang dia masukkan ke dalam kehidupan dia itu, kalau saya tidak punya kekuatan, kalau saya tidak bisa seperti ini, kalau saya tidak kerja, kalau saya tidak, bagaimana bisa makan? Bagaimana bisa hidup? Bagaimana bisa
melangsungkan kehidupan di dalam dunia ini. Masya Allah. Yang kasrul iman, rusaknya iman. Al-mu'taqadat, hancur pada titik nadir yang paling terendah. Dia tidak yakin lagi kepada Allah, yakin dengan kehebatan dirinya sendiri. Ini kan di dalam kitab yang kita bahas 64 ya, akhir nihayat kehidupan orang-orang yang zalim. Masya Allah ya, Allah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang yang zalim, yang tidak meyakini syariat Allah, tidak mengikuti sunnah nabinya para anbiya alaihi salatu wassalam, Allah akan hancurkan. Allah akan hancurkan. Itu yang pertama ya, yang kita bahas kemarin karena bulan kemarin ya. Ini hanya mereview kembali ya, memanaskan kembali ingatan kita. Yang kedua, hayatul muslimun, hayatul muslimin mahjurun. Kehidupan, cara pola hidup orang-orang muslim, orang-orang Islam ini ditinggalkan ya. Yang ada Pak, walakin yattabi'u hayatul kafirin. Tetapi sebaliknya, kehidupan orang kafir ini itu yang jadi dasar dalam kehidupan. Ayo kita dicek masing-masing Pak ya, dalam diri kita, dalam rumah tangga kita. Yuk, kehidupan siapa yang kita amalkan dalam rumah tangga kita nih? Nggak usah jauh, ya, nggak usah melihat orang lain, diri kita. Apakah benar hidup sunnah Nabi di dalam kehidupan rumah tangga kita? Seorang ayah bangun tengah malam, dia sholat tahajud, dia tidak lupa membangunkan ahli keluarganya, sebagaimana Rasulullah selalu membangunkan ahli Fatimah untuk sholat. Tidak hanya untuk keselamatan diri sendiri, tapi memperhatikan keluarganya. Sampai-sampai ada seorang istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Masya Allah, ya Rasulullah, berikan aku satu amalan yang Allah akan bangunkan aku satu rumah di dalam surga. Apa kata Rasulullah kepada istrinya Ummu Habibah radhiyallahu anha? Man shalla 12 raka'atan. Barang siapa yang menjaga 12 rakaat salat sunnah. Masya Allah. Yang mana itu 12 rakaat sunnah? Ya. Ayo kita hitung Pak. Masya Allah. 2 rakaat qabla zuhur wa ba'daha 2. Sudah berapa? 4. Subhanallah. Ba'dal maghrib 2 rakaat 6. Kemudian ba'da isya 2 rakaat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Nah, Masya Allah, 6 rakaat. Ba'da maghrib 2 rakaat 8 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat 10. Qabla subhi 2 rakaat 12. Apa kata Rasulullah? Wallah, demi Allah, Allah akan bangunkan satu istana di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ummu Habibah? Ya Habibullah, wahai kekasih Allah, demi Allah aku tidak akan pernah tinggalkan 12 rakaat. Istri Nabi masuk surga enggak? Masuk sama Nabi ya. Dijamin surga enggak? Dijamin. Masya Allah, dijamin. Tapi kenapa beliau bertekad sampai akhir hayatnya tidak akan pernah meninggalkan 12 rakaat ya. 4 rakaat sebelum zuhur, bahkan 4 rakaat sesudah zuhur. Itu jaminannya apa Pak? Kalau kita bisa lakukan itu, Allah akan jaga kita dari api neraka yang menyala-nyala kalau kita istiqomah. Masya Allah. Tapi 12 rakaat aja, 12 rakaat
sampaikan kepada istri kita, ya, kepada anak-anak kita 12 rakaat. Yang karena hari ini karena mungkin kesibukan dunia, malas ngaji, malas membaca. Mohon maaf, handphone ini mungkin ada manfaatnya, ada kebaikannya, ya. Tapi lebih banyak kejahatannya, kejelekannya. Lamaan mana kita mengkaji, membaca, menelaah kitab Allah dan sunnah Nabi. Allah. Ini kita mengarahkan Islam, memperbaiki diawali dari kita sendiri. Ya. Makanya tujuan daripada syariat Allah, khilafah ini ingin dimunculkan, itu sebenarnya Allah sudah sampaikan, ku anfusakum, diri kamu dulu, gitu. Diri kamu dulu, sebelum pada tataran yang paling luas in the world, seluruh alam ini. Masya Allah. Ya. Kalau hari ini banyak orang berkuar-kuar, tegakkan syariat Allah, tegakkan khilafah, tapi dirinya sendiri nggak ada. Ya, kan nonsense, ya, bullshit gitu, omong kosong gitu. Ya. Kekuatan itu dari awal. Makanya Allah perintahkan dalam Al-Quran, ku anfusakum. Kalau sudah diri kita ini hebat, perintah Allah, sunnah Nabi, 1 kali 24 jam ada dalam kehidupan kita. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, the best. Pada tataran yang kedua, apa tuh? Wa ahlikum. Ini jenjangnya seperti itu kan? Ya. Tidak serta-merta langsung, wah bukan. Ini. Wa ahlikum, bagaimana ahli keluarga kamu? Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sampai mendefinisikan yang berhak menjadi imam sholat itu, ya, ketat beliau gitu, kalau perkara imam, ya, sampai melihat ahli keluarganya yang imam tuh. Kan hari ini kan banyak imam, masya Allah, ya, naudzubillah min dzalik, ya, habis sholat mimpin jamaah, dengkulnya di luar, kelihatan kemana-mana, pakai celana sombong, di atas lutut. Ini Imam Sabari namanya, nggak pantas, ya, karena hukumnya pun nggak paham. Imam Ahmad bin Hanbal sampai menetapkan kriteria imam sholat itu, sampai ahli keluarga imam itu yang berhak jadi imam, dia lihat apakah cantik, jelek, akhlaknya bagus nggak itu ahli keluarganya. Kalau nggak pantas jadi imam. Allah. Sampai ada kriteria imam yang ditetapkan oleh seorang presiden, ya. Siapa dia? Presiden Turki, Muhammad Al-Fatih. Allah. Cuma 3 kriteria aja. Ya. Itu berat itu, Pak. Kalau jadi pemimpin, kalau kriteria ini jadikan syarat kepemimpinan. Di Indonesia ini anjut ke laut semua. Ya. Allah. Apa kata beliau ketika ingin menghancurkan Bizantium, Konstantinopel? Karena ini hadis Rasulullah nih, ya. La tastaftahunna Konstantinia, 1000 tahun setelah disadarkan Rasulullah, hancur Konstantinopel. Yang dihancurkan oleh dari keturunan, dari namanya pun sama. Masya Allah, Muhammad Al-Fatih. Apa kata beliau? Kita akan menghancurkan Konstantinopel. Syarat yang pertama, gampang, ya, mudah. Yang pertama, siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat sunnatnya 12 rakaat. Nah, itu pertama itu, Pak. Dari mulai balik sampai sekarang ini ingin menghancurkan Konstantin. Allahu Akbar. 250.000 tentara yang dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih. Sekitar-sekitaran 100 orang yang keluar dari barisan itu. 250.000 tentara. Yang kedua, siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah? Masya Allah. Dari mulai balik sampai sekarang. Kalau itu syaratnya kita, Pak, kosong semua nih masjid, kagak ada, ya, kagak masuk kriteria kita nih. Ya Allah,
Hanya berapa orang di antara yang keluar? Tadi sholat sunatnya ratusan lebih. Yang keluar seterusnya nih, yang tidak ikut sholat berjamaah hanya puluhan. Allahu Akbar. Yang terakhir, apa kata beliau? Siapa yang tidak pernah ketinggalan sholat malamnya dari mulai balik sampai sekarang? Masya Allah, semuanya berdiri. Semuanya, yang tadi berdiri, semuanya duduk. Semuanya duduk, Pak. Yang berdiri hanya Muhammad Al-Fatih. Dialah yang tidak pernah ketinggalan sholat malamnya dari balik sampai dia memimpin pasukannya. Itu syarat kriteria jadi imam. Masya Allah, luar biasa. Ya. Apakah ada dalam diri? Ya. Nggak mungkin. Bagaimana caranya kita ingin menghidupkan syariat Allah atau khilafah Islamnya? Sedangkan diri kita sendiri masih kalah. Ya. Ya. Saksiyah thayyibah yang pertama, zurriyah thayyibah, qaryatun thayyibah, baldatun thayyibah. Itu ya rentetannya. Saksiyah thayyibah. Jangan langsung saksiyah baldatun thayyibah, enggak bakalan bisa. Diri kita sendiri masih keropos. Makanya hayatul muslimin mahjurun. Ini pola hidup orang Islam ini udah ditinggalin. Ya. Ditinggalin. Walakin yattabi' hayatul kafirin. Tapi sebaliknya kehidupan orang-orang, pola hidup, gaya hidup orang-orang kafir ini digandrungi. Masya Allah, sangat digandrungi. Ya, nongkrong-nongkrong. Entah waktunya habis. Ya, ngalor ngidul. Bagus kalau di situ nongkrong itu ada taklim, ada dada, masya Allah. Ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, ya, musibah yang paling terbesar karena meninggalkan dakwah, imbasnya kaifa yufakkirul muslimin ala annahu kaifa yufakkirul muslimin ala annahum. Nah ini pemikiran orang-orang Islam ini jadi apa? Liberaliyun, menjadi liberal. Liberaliyun wa mulhidun, dan menjadi ateis. Ya. Kalau dakwah ini sudah ditinggalkan apa? Iman hancur, ibadah habis, muamalat pun muamalatnya mengikuti muamalat orang-orang kafir. Pinjam, simpan, pinjam, bunga, bank, riba dan sebagainya. Dan muamalatnya sudah hancur. Muasyaratnya, pergaulannya pun pergaulannya udah jauh. Ya, bergaul dengan orang-orang yang wah. Coba kita berteman dengan orang soleh. Oh, masya Allah. Diibaratkan oleh Rasulullah seperti berteman yang agamanya baik, berteman dengan penjual minyak. Harumnya pun akan, walaupun kita bukan penjual minyak, tapi harumnya pun semerbak kan. Tapi berteman dengan tukang api, tukang besi, nah, asapnya, debunya kena kita. Ya. Kadar kekuatan agama kita itu adalah sekadar mana kita berteman dengan yang punya agama. Teman kita itu agamanya baik. Bukan berarti kita meninggalkan yang lain, bukan. Tapi dengan dakwah kita ajak mereka yang belum mendapatkan hidayah, dapat hidayah sebelum mereka mati. Allahumma ghafir li ummati Rasulillah. Itu doa Nabi itu gak pernah dilepas. Bahkan para ulama kita, sampai saya dapatkan ini ilmunya dari Abah Bulus Kumpul Martapura. Allahumma ghafir li ummati Rasulillah. Allahumma arham li ummati Rasulillah. Allahumma astur li ummati Rasulillah. Allahumma jabur li ummati Rasulillah. Itu enggak lepas. Ya. Pagi, sore doa seperti itu. Kata beliau, Abah Bulus Kumpul, setahun engkau berdoa seperti itu,
sifat kewalian itu di dalam diri engkau. Karena berpikir tentang umat, ya. Berpikir tentang umat, bagaimana umat. Sampai Rasulullah pun meninggal, wafat, kan sudah tidak punya harta warisan lagi. Apa harta warisan Rasulullah? Taraktu fikum amrayn lan tadillu abadan. Kitab Allah, wa itrati. Ini ya ada sebenarnya agak lemah. Sunnah Rasul wa itrati. Ya, yang sahihnya aku tinggalkan 2 perkara, kalian tidak akan pernah tersesat. Allahu Akbar. Apa itu? Kitab Allah wa itrati. Dan sunnahku, ahli keluarga yang akan membawa, ya. Kan di dalam hadis Bukhari Muslim bahwa pemimpin khalifah dari kalangan kaum Quraisy, suku aku, kata Rasulullah, 12 sampai yang terakhir adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi, masya Allah. Yufakkir muslimin ala annahum liberaliyun wa mulhidun. Ini pemikiran, coba pikiran-pikiran orang muslim hari ini liberal, mayoritas liberal. Ya Allah. Jadi mendeskripsikan hukum Allah, sunnah nabinya, syariat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengamalkan perintah Allah ini sesuai dengan logika mereka. Kalau ayat Al-Quran ini menghasilkan, mendapatkan keuntungan buat dirinya, diamalkan sesuai dengan hawa nafsu. Tapi kalau bertolak belakang dengan hawa nafsu, dia tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu jahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wahai orang beriman, berjihadlah kalian dengan diri kalian, harta kalian di jalan Allah. Nah, ini kalau mikirin, wah, ini harta lagi dikorbankan, wah, bisa miskin kita, kira kita harta lagi. Nah, tapi kalau keuntungan, mikir dia, wah, ini mah harus sama persis. Kita lihat ketika panggilan Allah, ini kemenangan yang paling terbesar, keuntungan yang paling terbesar. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Itu berat itu untuk mengambil keuntungan dari Allah, berat. Tapi ketika tengah malam datang orang untuk bisnis dan sudah kelihatan hitung-hitungan keuntungannya, labanya gitu, nggak mikir, mau ngantuk, mau apa, sakit, pokoknya kepikir dia, langsung kabur. Itu panggilan dunia, panggilan dunia, masya Allah. Tapi panggilan Allah dicuekin, kayak baik dah, ya, kayak dah, masih ini, tak taunya ajal sudah datang. Yufakkirul muslimin, ala annahu liberaliyun wa mulhidun. Liberal apa? Ini merebak dalam kehidupan kita. Hati-hati generasi kita juga hari ini, ya, menjadi incaran yang nomor 1, ya, orang-orang yang seperti ini, ya, ateis, liberal. Hati-hati. Nah, 3 perkara ini untuk menjadi barometer kita ketika dakwah ini sudah ditinggalkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka iman, ibadah, muamalah, muasyarat, akhlak. Bagaimana caranya bisa menjaga ini? Dakwah. Ya. Ini ummul faraid, nggak ada cara lain. Coba, Nabi adalah khalifah pertama di dalam satu negara Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah. Kenapa Nabi Isa? Nabi Isa itu tidak pernah memimpin karena tidak punya satu negara. Makanya ajaran Kristen itu sekuler, ya, hanya pada tataran individualis. Masya Allah. Tapi ketika Rasulullah datang, masya Allah, luar biasa. Jadi khalifah ini bukan pada satu komunitas, kelompok atau jamaah, bukan, tapi secara universal dia punya negara. Maka pada saat Rasulullah hijrah ke Madinah, maka disitulah, ya, mencuat
negara ya, Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana asalnya? Itu tadi saksiyah thayyibah, zurriyah thayyibah. Kan kalimat la ilaha illallah. Asal dakwah Nabi itu kan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Aksiru min qawli la ilaha illallah. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang beriman. Qulu la ilaha illallah tuflihun. Nah. Ya ayyuhal muslimun. Hai orang Islam, katakan la ilaha illallah. Kalian pasti akan bahagia. Itu kalimat thayyibah. Maka kemana jurusannya thayyibah? Maka saksiyah thayyibah. Diri kita nih sesuai dengan Al-Quran. Ku anfusakum. Setelah itu apa? Zurriyah thayyibah. Ahli keluarga kita. Zurriyah kalian. Ya. Setelah zurriyah thayyibah apa? Qaryatun thayyibah. Ini satu komunitas kampung Cijujung, Sukaraja. Nih. Zurriyah thayyibah. Qaryatun thayyibah yang dipimpin oleh kepala desanya. Ini qaryatun thayyibah nih. Bagaimana kepala desanya, ya, RT-nya, RW-nya ada thayyibahnya gitu. Ya. Imannya bagus, ibadahnya hebat, muamalahnya tinggalkan muamalah orang-orang kafir, riba, bunga, dan sebagainya. Muasyaratnya bergaul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan ya Allah, bergaul dengan orang-orang yang hanya membicarakan tentang kebesaran dunia. Kalau sudah muamalat masyarakat akhlak Allah, maka satu kampung itu pun akan baik, ada thayyibah, qaryatun thayyibah. Kalau sudah qarya thayyibah, berapa desa nih Cijujung ini, Pak? Satu ya, kelurahan. Berapa RW? Satu kelurahan itu membawahi RW ya? 14 ya? Masya Allah. Allah Akbar. Coba thayyibah Allah, maka akan muncul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sesuai dengan ayat. Masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Itu enggak? Masya Allah. Nanti orang-orang yang picik untuk membicarakan tentang khilafah ini, enggak ada dasarnya. Sampai namanya Profesor Dr. Mahfud. Saya tak? Mahfud MD, kan? MD-nya Mahfud. Nah, tadi. Enggak. Nah, itu orang sekuler semua. Walaupun profesor juga. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi 3 hal yang kita review kembali untuk memberikan pemanasan kembali. Ya, kita ngaji ini sebenarnya ini santri modern nih. Ya, ngaji hanya mendengar tapi tidak mencatat. Nah, tapi alhamdulillah ada filenya gitu. Ya, bisa diulang-ulang lagi. Ada 3 perkara sampai ke 12 ini Pak. Akan kita bicarakan nanti pada kajian dan pertemuan berikut. Wallahu a'lam bishawab. Ada mungkin pertanyaan, mangga. Tidak ada juga, alhamdulillah. Silakan kalau Bapak ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan. Habis. Sudah cukup. Ya. Disimpulkan. Baik. 2 menit. Kalau umat ini sudah meninggalkan umul faraid, maka kehancuran di mana-mana, depan, belakang, kanan, kiri kita, dan kaki kita, bahkan atas kita. Karena semua pada dasarnya sesuai dengan permintaan iblis la'natullah alaihi. Summa la'akana min baini aydihim, kanan, kiri, depan, belakang, cuma 2 yang tidak diminta sama iblis, atas sama bawah. Tapi kalau dakwah sudah ditinggalkan, maka atas pun akan kena dalam kehidupan kita. Bisa aja atas itu musibah bertubi-tubi datang. Ya.
bawah kita, bumi ini pun sudah tidak tenang lagi, sudah bergetar terus gitu. Nah, kalau dakwah sudah kita tinggalkan, maka untuk lebih pahamnya kita, yuk kita ajak orang-orang untuk masuk ke dalam majelis yang membicarakan syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama perkara dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Benarnya datang dari Allah, kurangnya datang dari pribadi saya sendiri. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf kepada yang ada bunda seluruh jamaah yang hadir pada subuh ini. Sempurnanya kita tutup dengan ibadat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan terima kasih kepada guru kita Ustaz Al-Burai yang telah memberikan nasihatnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para jamaah yang sudah sama-sama hadir di majelis ini. Mari kita tutup pengajian pagi hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nanti